pendidikan bukan sekedar kunci untuk membuka pintu masa depan, tetapi juga pendorong untuk menciptakan masa depan itu sendiri. Masa depan tidak menunggu. Ia ditentukan oleh setiap langkah yang kita ambil hari ini. Setiap langkah adalah benih yang ditanam hari ini, yang akan tumbuh menjadi hutan pengetahuan dalam masa depan. Pendidikan bukan hanya tentang mengisi pikiran, tetapi juga tentang membentuk karakter yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Dalam dunia yang terus berubah, pendidikan adalah kompas yang membimbing kita melalui arus perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Jangan hanya melibatkan diri dalam pelajaran, tapi libatkan diri dalam proses membentuk dunia yang lebih baik melalui pendidikan. Pendidikan adalah panggung di mana setiap individu memiliki peran utama dalam drama kehidupan mereka sendiri. Masa depan itu adalah kita semua. Kami mahasiswa dari jurusan Teknik Kimia tentu aja program studi yang paling hits, paling kece, dan satu-satunya yang ada di Indonesia loh. apalagi kalau bukan Teknologi PAP NPM 2023. Welcome to our video. Manggis buah duku. Hai manis, kita kenalan dulu. Hai, aku Muhammad Rasid dan hobi aku bermain futsal. Kenalin, aku Anggun, orangnya kalem dan anggun seperti namaku. Aku dong, Hansa, udah manis dan tentunya banyak temannya. Widarti. Lagi ngapain Widar? Tadinya Diva, ini loh lagi kenalan. Mau kenalan juga. Udah ya sini. Halo, aku Diva Sigibut. Dan aku Tania yang ceria. Universitas Riau atau yang biasa disebut Tengah Negeri merupakan universitas terbesar kedua di Indonesia yang terletak di Jalan Bina Widya, kilometer 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. UNRI berdiri sejak 1 Oktober 1962 dan dipimpin oleh Profesor Dr. Sri Indarti SEMSI. Beliau merupakan rektor perempuan pertama di UNRI saat ini. UNRI dengan luas 700 hektar persegi memiliki 10 fakultas terdiri dari Fakultas Teknik, Kedokteran, Keperawatan, Pertanian, Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Tarikan dan Teknik Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Pendidikan. Fakultas Teknik saat ini memiliki 5 jurusan. Ada Teknik Kimia, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Arsitektur, dan Teknik Mesin. Nah, di dalam Teknik Kimia ini terdapat 3 prodi, ada D3 Kimia, S1 Kimia, dan khususnya Teknologi Pap dan Kertas. Kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Teknologi Pap dan Kertas, yang bisa disebut dengan TPK. Program studi ini sudah berdiri dari 2018 melalui kerjasama Universitas Riau dengan PT RAPP dan Tanoto Foundation. Prodi ini selalu menjadi pemuncak IPK tertinggi loh, dan juga prospek kerja yang luas, yang mana lulusannya akan ditarik kerja oleh pihak RAPP. Alasan inilah yang membuat prodi ini sangat banyak diminati. Nah, itu tadi penjelasan tentang latar belakang dan keunggulan dari teknologi pap dan kertas. Wow, luar biasa keren sekali bukan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, teman-teman semua sudah tahu belum siapa sih dosen yang mengajar teknologi pap pembuatan satu ini? Pasti belum tahu kan? Nah, salah satu dosen yang mengajar ialah Bapak Aska Aman, SSI, MTSC. Beliau merupakan utusan dari pihak RAPP loh. Langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi tentang proses BCTMP dan chemical pulping. Check it out!
adalah pembuatan pulp secara kimia, di mana kulit kayu dipisahkan dari batang kayu untuk kemudian dibuat kepingan-kepingan kayu atau yang biasa kita kenal dengan chip, dan dihancurkan dalam tekanan dan temperatur yang dibutuhkan. Pembuatan pulp secara kimia terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses sulfat atau biasa dikenal dengan proses craft, dan proses soda serta proses sulfit. Mula-mula, kayu dipotong-potong dengan menggunakan mesin pemotong kemudian diayak. Kayu yang halus dimasukkan ke dalam tempat penampung yang kemudian akan digester atau dimasak. Kemudian, kayu-kayu tersebut dipanaskan dengan uap dan diaduk dengan alat pengaduk yang terdapat di dalam digester tersebut dengan tekanan 110 pon per inci persegi. Pulp yang telah jadi dikeluarkan dan dicuci dengan air dalam tangki penampung sehingga likornya akan terpisah. Likor yang dihasilkan dimasukkan ke dalam tempat penampung untuk direcovery. Pulp yang sudah dicuci disaring kembali dengan saringan rotary drum filter, kemudian hasilnya diputihkan dengan kalsium hipoklorit sehingga hasilnya sudah sedikit putih. Selanjutnya dinetralkan dengan CaO dan NaOH, kemudian dicuci dan dikeringkan, maka jadilah pulp kering. Lalu ada proses soda. Proses ini lebih sederhana daripada proses sulfat karena hanya memakai NaOH. Kayu yang digunakan berasal dari berbagai macam jenis kayu. Waktu memasak 2-3 jam dengan memakai uap atau tekanan 118 watt per infrared dan temperatur 3440 F. Pulp yang sudah jadi dikeluarkan dari degester. Likor yang sudah dihasilkan dimasukkan ke dalam tangki penampung untuk direcovery. Pulp yang sudah dicuci disaring dengan saringan rotary drum filter. Kemudian hasilnya diputihkan dengan menggunakan kalsium hipoklorit sehingga hasilnya berubah menjadi sedikit putih. Selanjutnya dinetralkan dengan NaOH, dicuci dan dikeringkan, lalu terbentuklah pulp kering. Selanjutnya proses sulfit. Mula-mula sulfur dicairkan dalam tangki pencair atau pelebur. Kemudian dipanaskan di dalam pemanas yang berputar sambil dialiri udara untuk oksidasi. Dalam pemanasan ini sulfur diuapkan dan selanjutnya dimasukkan di dalam ruangan pembakaran dengan dialiri udara. Dalam pengairan ini udara dikontrol agar SO3 tidak terbentuk. SO2 terjadi dilingkarkan dengan cepat di suatu pipa yang melingkar-lingkar dan dikelilingi oleh air. Dan selanjutnya absorb gas oleh air yang menambahkan senyawa kalsium dan magnesium karbonat. Selanjutnya BCTME merupakan proses pembuatan pulp secara mekanis. Pada tahap ini, chip washer yaitu kayu disiram untuk menghilangkan partikel kotoran yang menempel padanya. Tahap kedua adalah internation, perangkat tekanan balik mengontrol konversi akhir dan dewitering, serta memecah sumbat serpihan dan setup sumbat. Setelah tekanan dilepas, serpihan kayu akan mengembang dan menyerap bahan kimia air di dalam impregnation. Selanjutnya, chip masuk ke dalam steam separator, menggiling chip menjadi serat terpisah dengan perlakuan mekanis di antara segmen penghalus. Gaya penggilingan dikontrol dengan mengatur celah cakram penghalus. Lalu uap terbentuk di penyulingan karena daya yang diterapkan, dan konsistensi pemurnian dikontrol dengan menambahkan air pengenceran ke zona pemurnian. Lalu chip dimasukkan ke dalam MC bleaching untuk dilakukan proses bleaching dengan tingkat kecerahan maksimum lebih tinggi 1-2%. Tahap selanjutnya yaitu bleaching and washing. Dalam pemutihan MC 10-12% C dan dalam pemutihan HC 25% C, pulp diputihkan dengan peroksida. Alkali segar ditambahkan yang bertujuan untuk mencuci pulp setelah setiap tahap. Kemudian filtrat yang mengandung sisa peroksida disirkulasikan kembali ke pemutihan MC. Tahap fiber recovery filter. Filtrat dari mesin pertama dipompa ke filter pemilihan serat untuk memulihkan serat agar halus. Untuk memastikan fungsi filter cakram, serat segar digunakan sebagai pemanis untuk membentuk serat yang cukup pada filter. Tahap pembersihan terakhir, saringan unsur tekanan digunakan
HC, bleaching, dan washing. Berharap pemutih HC yang dirancang untuk waktu pemutihan yang cukup dan untuk aliran sifat guna mencapai responsi kebutuhan yang optimal, yaitu kecerahan dan efisiensi bahan kimia. Pop lalu diputihkan dan diencerkan di bagian bawah menara pemutih dan dibuang di bagian pipa tegak sebelum pompa MC. Lalu ada pengeprasan kedua yang bertujuan untuk mencuci pulp setelah pemutihan HC. Filtrat yang mengandung sisa perioksida disirkulasikan kembali ke pemutihan MC. Berikutnya reject treatment dan thickening, yaitu penghapusan serpihan dan puing-puing dari proses serpihan lebih lanjut. Dimurnikan di pemurni LC reject dan sel-sel pasir serta batu dihilangkan dengan pemutih. Lalu pulp diterima masuk ke filter cakram untuk pengentalan. Pada pencucian akhir yaitu pasca pencucian sebelum BM untuk mengurangi COD dan membuat waterlock antara pabrik CTMP dan board mesin dengan konsistensi yang keluar sama dengan besar dari 30%. Heat recovery and clean steam generation adalah pemanfaatan panas yang tersedia dalam kelebihan uap CTMP untuk menghasilkan uap bersih dalam jumlah maksimum. Uap bersih akan digunakan untuk sistem MVR. Berikutnya, sistem CTMP dialihkan ke sistem pemulihan panas dari pemisahan uap penggilingan. Di dalam reboiler, uap CTMP kotor dimodifikasikan dan uap bersih dihasilkan. Dari air kondenser CTMP ke reboiler dikeluarkan dan didinginkan menggunakan heat exchanger sebelum diberi screw bore atau spray condenser untuk flashing, kemudian dialirkan ke tangki pencucian chip. MVR sistem menggunakan jenis bagian tabung dan cangkang yang mana alkohol akan menguap di dalam tabung. Alkohol akan disirkulasi ulang dan didistribusikan pada tabung oleh nozzle distribusi alkohol. Di bagian atas bendana, alkohol bagian pertama akan diangkut ke bagian kedua. Lalu uap akan dipisahkan dari alkohol di kompartemen uap di bagian bawah tabung dan diarahkan keluar dari unit melalui nozzle separator. Jadi, proses produksi menggunakan metode chemical pulping, pulp yang dihasilkan mungkin memiliki kecerahan yang lebih baik dan dapat dimodifikasi untuk berbagai keperluan, tergantung pada proses kimia yang digunakan. Sedangkan BCTMP lebih ramah lingkungan karena menggunakan lebih sedikit bahan pemutih kimia dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Itulah tadi materi terakhir yang bisa kami sampaikan. Gak terasa udah di ujung video aja ya, udah mau closing aja nih. Makasih ya udah menonton video kami sampai akhir. Semoga ilmu yang udah kami share menjadi ilmu baru yang bermanfaat buat kalian semua. Jika dalam penyampaian kami ada yang salah, maafin ya, dan kami akan terus upgrade diri ke lebih baik lagi. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Tunggu, aku mau bantu nih. Oke, skuy. Dengerin ya. Kecil-kecil buah selasi. Cakep. Aroma menyengat buah mengkudu. Cakep. Jangan nangis, jangan sedih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi